Al hadisu al awwalu. Al hadisu al awwalu, hadis yang pertama di kitab Al Mawad al Usuriyah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna utawi wong kang welas asih, utawi wong-wong kang menyayangi, iku yarhamu ngrahmati, menyayangi hum ing ar-rahimun, sapa sing ngrahmati sapa ar-rahmanu zat kang welas asih. Irhamu mongko sayangilah kalian semua, man ing wong fil arding dalam bumi, yarhamkum yarham mongko ngrahmati mongko menyayangi sapa ar-rahman kum ing sira kabeh. Irhamu sayangono sira kabeh man ing wong fil arding dalam bumi, yarham mongko menyayangi kum ing sira kabeh. Niki fa'ile di belakang ya, sapa man seseorang, fis sama ing dalam langit. Orang-orang yang menyayangi itu akan Allah sayangi kembali. Maka sayangilah siapa-siapa yang di bumi, maka kamu akan disayangi oleh siapa-siapa yang ada di langit. Al-khobar bitamamihi wa fi muwafaqati hadzal hadis. Hikayah. Khobar hadis kelawan sempurnane hadis iki, wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan yang sepemahaman, sepenjelasan dengan hadis ini ada suatu cerita. Ada suatu cerita, hikayatun an Umar, hikayah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana ono sapa Sayyidina Umar, iku yapsi melampah sapa Sayyidina Umar, fisikakil Madinah yang dalam pira-pira dalan cilik Madinah kota. Fara'a mangko ningali sapa Sayyidina Umar sobian ing arek cilik, kana fiyadihi ono nang tangane sobi iku mang apa usfurun, burung kecil. Wa kana lan ono sapa sobi iku yal abu dulinan sapa sobi bihi kelawan usfur. Farahima mongko melasi sapa Umar Sayyidina Umar dari kal usfura ing mengkono-mengkono burung tadi itu. Fastaro mongko nuku mongko membeli sapa Sayyidina Umar hu ing usfur minas sobi saking sobi. Fa'atako mongko mari tuku iku mang fa'atako mongko ngeculno membebaskan hu ing usfur. Falamma tuwfiya mongko nalikane meninggal, nalikane sedo sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ro'a mongko ningali hu ing Sayyidina Umar sapa sing ningali sapa al-jumhuru, pira-pira akeh-akeh sahabat, fil manam ing dalem mimpi. Fasa'alu mongko padha takon sapa al-jumhur hu ing Sayyidina Umar an halihi saking kondisine Sayyidina Umar. Faqaulu mongko padha ngucap sapa al-jumhur, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah lakukan kepada kamu. Qala mongko jawab sapa Sayyidina Umar, ghafaro ngampuni sapa Allah, sapa Gusti Allah li ing ingsun. Wa tajawazalan ngapura, sami artinya. Wa tajawazani lan Allah juga memaafkan aku. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi, bi ayyi syai'in, dengan apa Allah mengampuni kamu? Bijudika, apakah dengan karena sebab lomanmu, au bi'adlika, ataukah karena sebab keadilanmu sehingga Allah itu mengampuni kamu, au bizuhdika, utawa karena sifat zuhudmu. Itu pertanyaan para sahabat. Qala mongko ngucap sapa Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri, nalikane kalian memasukkanku ke dalam kuburan, wasatartumuni fit turab, dan menguburku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkanku sendiri,
Fadakhala alayya mongko melbu ing atase ingsun utawa teka ing atase ingsun malakane sapa malakane malaikat loro. Muhibane kang medeni kang serem. Tara akli sampai saking wedine Sayyidina Umar iku tara terbang akli akalku. Warta adat mafasililan gemeter tulang-tulangku. Alah apa saking sampai koyok ngono min haibatihima saking garange malaikat loro iku mang saking wedine Sayyidina Umar sampai dijelaskan seperti ini wa akhadani lan nyekeli aku wa ajlasani lan ngelungguhno aku wa arada an yasalani. Nah ketika mereka berdua mau bertanya kepadaku fasami itu mongko kepireng sapa ingsun nidaan ing panggilan ing ucapan minal hatifi saking swara tanpa rupa utruka abdi iki ana swara gak ana rupane jadi Sayyidina Umar cuma terdengar suara ngomong kepada malaikat dua itu utruka abdi tinggalno malaikat tinggalno hambaku iki wala tukhawifahu lan ojo weden-wedeni iku fa inni mongko sedene ingsun Gusti Allah rahimtuhu melasi sedene aku iki melasi Sayyidina Umar wa tajawaztu lan aku wis ngapura Sayyidina Umar anhu saking abdi Sayyidina Umar tadi li annahu krana sedune abdi Sayyidina Umar itu rahima temen nyayangi usfuron ing burung kecil itu fit dunya ing dalem donya farahim tu mongko aku melasi abad itu Sayyidina Umar fil uqba farahim tuhu fil uqba mongko aku melasi dhek fil uqba ing dalam akhirat. Jadi karena Sayyidina Umar ini kasihan dengan seekor burung yang dibuat mainan sama anak kecil sehingga beliau ini membeli dan membebaskannya karena dia merasa kasihan. Nah, karena rasa kasih sayang beliau terhadap binatang sesuai dengan hadis ini irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita menyayangi binatang atau menyayangi apapun yang ada di dunia, maka penduduk langit juga akan menyayangi kita. Contoh kecil seekor burung yang diselamatkan oleh Sayyidina Umar. Ketika beliau didatangi malaikat Mungkar Nakir dan saking takutnya karena saking garangnya dua malaikat itu ketika mau ditanya muncullah suara utruka abdi wala tukhawifa ojo weden-wedeni iku hambaku ojo wis tinggalen iku hambaku setuhune aku iki ngerahmati dhek menyayangi dhek dan aku wis ngapura gara-gara dia sudah pernah menyayangi seekor burung. Nah, ini cerita ini bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita menyayangi apapun yang ada di sekitar kita, termasuk binatang, kucing, ada semut, ada cicak, ada semualah hewan. Mereka itu punya hak hidup. Jangan semena-mena ada makanan terus dirubung semut, semutnya kita bakar. Terus ada kucing meong-meong malah kita tendang, menelantarkan hewan piaraan. Atau mungkin tikus lewat kita kejar terus kita bunuh. Itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Karena mereka itu juga makhluknya Gusti Allah, perlu kita sayangi. Semut dinyonyok rokok, kasihan. Itu tidak menyayangi. Nah, kebalikannya, barang siapa yang tidak menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit pun juga tidak akan menyayangi kita. Maka sebisa mungkin jangan kita itu tidak menyayangi yang ada di bumi, termasuk kepada alam semesta kita ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita jaga semesta kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan membuang sampah di sungai atau jangan membuang di aliran air supaya nanti tidak nyumpeli. Ketika sungai itu tersumbat gara-gara banyak sampah, maka akan muncul banyak kerugian, banyak madorot.
Di antaranya mungkin banjir atau mungkin ada hama atau penyakit. Itu tidak diperkenankan karena menyayangi hewan, menyayangi alam merupakan perintah dari hadis yang sudah kita pelajari di bab awal ini. Hikayatun ukhra, ini cerita yang kedua. Hikayatun ukhra, kana abid fi bani Israel maro ala kasibin minar romal. Ada satu cerita seorang abid di zaman Bani Israel. Dia berjalan ala kasibin minar romal. Dia berjalan melewati tumpukan pasir. Wakot aso Bani Israel majaatun. Dan waktu itu Bani Israel tertimpa kelaparan. Fatamanna fi nafsi, maka dia berangan-angan di dalam dirinya, inna hadza, setuhune iki kasib minar romal, tumpukan pasir tadi, laukana dakikon, andaikan tumpukan pasir ini berupa tepung gitu ya, la asba'a butuna Bani Israel, maka tepung ini akan mengenyangkan perutnya Bani Israel, bisa membuat orang lain kenyang. Fa'auha mongko maringi wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila nabiyin min anbiyaihim, ila nabiyin maring nabi min anbiyaihim, saking nabi-nabi Bani Israel, an kulli fulan, ucapno maring fulan iku mang sing ngomong mang, inna wa ta'ala qad aujabalaka minal ajri, setuhune Gusti Allah temen-temen maringi, temen-temen netepake laka maring sira minal ajri, saking ganjaran. Malaukan ada kikon, walaupun hanya sebuah tepung. Fatasodak tabihi, dan kamu bersodakoh dengan tepung itu. Fatasodak tabihi. Faman rohima, mongko barang siapa menyayangi merahmati ibadah woi ing hambane Gusti Allah, yarhamhu mongko bakal ngerahmati hu ing man sapa Allahu Gusti Allah taala. Fa inna dzalikal abda, mongko setuhune abet iku mang, lamma rohima, nalikane menyayangi ibadah wahi ing hambane Gusti Allah, biqauluhi, kelawan ucapane, laukana hadza dakikon, lamuno iki mang berupa tepung, tumpukan pasir mang berupa tepung, la asba'a, mongko bakal ngenyangake, mongko bakal mengenyangkan annasa ing menungso. Fawajada mongko nemu sapa abet asawaba ing ganjaran, kamalau faala, kaya dene nek dhek ngelakoni. Lah ini baru mengucap saja sudah diganjar. Jadi ada seorang abid yang berjalan melewati tumpukan pasir, dan ketika itu Bani Israel lagi tertimpa kelaparan. Nah, orang itu akhirnya berangan-angan, andaikan tumpukan pasir ini berupa gandum, berupa tepung, ini mungkin bisa mengenyangkan Bani Israel dari kelaparan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabinya, Nabi Bani Israel, katakan kepada orang itu, inna wa ta'ala qad aujabalaka minal ajri, Allah wis menetapkan kamu pahala, walaupun kamu hanya bersedekah dengan tepung. Dan barang siapa yang menyayangi hambanya Allah, maka Allah juga akan menyayanginya. Padahal si abad itu tidak bersedekah loh, hanya berkata. Nah, perkataannya inilah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Jadi tidak ada ruginya kita berkata baik, itu enggak ada ruginya. Padahal ini dia hanya berangan-angan, andaikan itu tumpukan gandum, tumpukan tepung ini bisa mengenyangkan perutnya Bani Israel, bisa menghilangkan mereka dari kelaparan. Nah, inilah keutamaannya berbicara yang baik, berkata yang baik, enggak ada ruginya. Jadi mari kita biasakan untuk selalu berkata yang baik, tidak merugikan orang lain. Minimal
kalau omongan kita itu tidak memberi solusi, maka jangan menjadikan omongan kita itu sebagai polusi kepada lingkungan kita, kepada semesta kita, kepada orang lain. Lah di hadis ini ceritakan orang itu baru bersedekah biqaulihi, dengan ucapannya. Apa? Dengan ucapan yang baik. Itu pun Allah sudah memberikan pahala, apalagi kalau ucapannya itu baik terus dilaksanakan dengan perilaku yang baik, otomatis keutamaan dan fadilahnya ini jauh lebih baik. Al hadis asani wallahu alam bisawab.